Hukum banting-bantingan harga. Hukum menjual barang di bawah harga pasar bagi para pedagang yang ada di pasar. Ada 3 pendapat ulama mengenai hal ini. Pertama, penjual dibolehkan menjual barang di bawah harga pasar. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan Ibnu Hazm. Kita ulangi. Penjual boleh menjual barang di bawah harga pasar. Dalam Al-Insaf dinyatakan, wa yahrumu qauluhu. Menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali, tidak boleh memaksa penjual. Bi kannasi. Kamu wajib jual sebagaimana harga yang berlaku di masyarakat. Haram bagi orang lain untuk memaksa seperti itu. Alas sahihi minal madhab. Menurut pendapat yang sahih dalam madhab Hambali, wa fihi wajhun, dan ada pendapat yang lain, la yahrum, ini tidak dilarang. Jadi ada 2 pendapat dalam masalah ini. Baik. Ibnu Hazm mengatakan, wa jaizun liman atasuqa min ahlihi au min ghairi ahlihi ayyabi'a sil'atahu bi aqalla min si'riha fi suq. Boleh bagi orang yang mendatangi pasar, baik pelaku pasar atau selain pelaku pasar, baik pedagangnya atau yang bukan pedagang pasar itu. Ayyabi asil atahu, untuk menjual barangnya, bi aqalla min si'riha, kurang dari harga normal fisuk di pasar. Wa bi aktsara, atau yang lebih. Wala tirada li ahli suqi alaihi fi dzalika, dan bagi pedagang di pasar yang lain tidak boleh menolak fi dzalika, dalam hal ini. Wala li sultan, demikian pula untuk pemerintah. Sehingga sampai pun pemerintah menurut Ibnu Hazm tidak boleh. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita dapatkan dari keterangan Ibnu Hazm dan beberapa ulama mazhab Hambali. Selanjutnya, pendapat yang kedua. Penjual tidak boleh banting harga, sehingga dia wajib mengikuti harga pasar. Penjual dilarang menaikkan atau mengurangi di bawah harga pasar. Ini merupakan pendapat Ibnul Jazi, ulama Malikiyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, dan dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Jazi mengatakan, wa man zada fi si'rin aw naqasa minhu umira bi ilhaqihi bi si'rin nas. Siapa yang terlalu mahal harganya atau terlalu murah harganya, maka dia diperintahkan untuk menyamakan harganya dengan harga masyarakat. Ya. Kamu jual gula berapa per kilo? Saya jual 10.000 per kilo. Di sini 18.000. Tidak apa-apa, pokoknya saya jual 10.000. Wah, itu bisa mataini pasar. Selisihnya jauh sekali. Nah, menurut Ibnu Jazi, orang seperti ini boleh diperintahkan untuk naikkan. Kalau enggak, nanti diboikot sama pemerintah. Baik. Sehingga disinilah beliau menganggap bahwasanya yang punya barang berhak untuk menaikkan harga barangnya. Dalam keterangan kitab Al-Iqna, kitab mazhab Hambali, dinyatakan, wa aujaba asy-syekh ilzamahum al-mu'awadah bi thamanil mithl. Syekhul Islam mewajibkan untuk memaksa pedagang agar melakukan transaksi jual beli dengan harga standar. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga dalam hal ini mereka berpendapat di posisi ketika harganya di bawah rata-rata, pedagang itu boleh dipaksa untuk menaikkan harganya. Sekarang kita beralih ke pendapat ketiga. Pendapat Imam Malik. Beliau memiliki pernyataan yang terkenal. Siapa yang menurunkan harga di bawah pasar, maka dia dihukum. Siapa yang menurunkan harga di bawah harga pasar, maka dia dihukum. Bentuk hukumannya adalah dia diusir dari pasar. Sehingga kalau dia berjualan di luar pasar, boleh. Kalau di dalam pasar harus mengikuti aturan pasar. Harga pasar sekian, ada HET, dia harus ikut HET. Kalau di luar pasar, bebas. Mau mahal, mau murah, terserah pemiliknya. Al-Qadhi Abdul Wahhab, salah seorang ulama mazhab Malikiyah,
fa idza thabata dzalika yakni min tahrimit tas'ir falladhi yakhafu dararuhu bi'aqdi tas'ir huwa ziyadatu fihi. Jika telah diketahui mengenai larangan penetapan harga, falladhi yakhafu dararuhu, maka kasus yang dikhawatirkan ada potensi bahaya adalah bi'aqdi tas'ir, ketika ditetapkan harga, ya, adalah az-ziyadatu fihi, menambahkan harga itu. Wa hadza yumkinu hasmuhu, dan itu bisa dicegah bi ayyu qala liman hatta as-si'r, dengan dibuat aturan siapa yang menurunkan harga, imma antal haqa bin nas, maka dia dikasih dua pilihan. Samakan hargamu dengan harga masyarakat, wa imma antan sarifa, atau kau keluar dari pasar. Jadi dalam hal ini, kalau dalam Malikiyah, dia punya hak untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang dia inginkan. Tapi kalau di bawah harga pasar, dia tidak boleh berjualan di pasar karena ini mengganggu pedagang yang lain. Wallahu a'lam. Ibnu Wahab pernah menyebutkan keterangan dari Imam Malik. La yusa'aru ala ahlil aswaq. Para pedagang di pasar tidak ditetapkan harganya. Fa inna dzalika zulmun, karena itu adalah kezaliman. Walakin idza kana fis suqi asyratu asu fa hutta hadza sa'an umira ay yakhruja minas suq. Namun, ya, jika di sini berlaku di sebuah pasar atau terjadi di sebuah pasar, orang menjual umumnya harganya 10 sok, lalu dia turunkan jadi 1 sok. Dia turunkan 1 sok. Jadi harganya jadi 9 sok. Umira ay yakhruja minas suq, maka dia diperintahkan untuk keluar dari pasar. Yang lain 10 sok, kamu 9 sok. Selisih 1. Kata Imam Malik, keluarkan dia dari pasar. Pendapat Imam Malik ini didasari riwayat bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan inspeksi pasar. Di sana beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah, ya, yang sedang menjual zabib, anggur kering. Lalu Umar bertanya, berapa kamu jual wahai Hatib? Kata Umar, atau kata Hatib, seharga 2 mud. Jadi 2 mud kurma diberi oleh Hatib 1 mud zabib. Dan ini murah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tabta'una bi abwabina wa afnaitana wa aswaquna wa afnaitana wa aswaqana taqta'una riqabana thumma tabi'una kaifa syi'tum bi sa'an wa illa fala tabi' fi suqina. Kalian berjualan di pasar kami, telah menghabiskan tenaga kami dalam mengaturnya, membuat kami lelah. Kemudian kalian bisa bebas menetapkan harga di pasar. Lalu Umar menetapkan bi so'an, kamu harus jual 1 sok. Padahal tadi kan harganya 2 mud. 2 mud dengan 1 sok, ya separuhnya. 2 mud itu separuhnya 1 sok. Ini satuan masa silam, ya. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Berarti kalau 2 mud sama dengan setengah sok. Nah, harganya Hatib bin Abi Balta'ah tadi cuma 2 mud. Yang lain 1 sok. Berarti Hatib memberi diskon 50%. Kita lanjutkan. Nah, Umar enggak terima ketika melihat Hatib seperti itu. Wa illa fala tabi' fi sukina. Jika tidak, kamu tidak boleh berjualan di pasar kami. Wa illa fasiru fil ardi wajlibu thumma bi'u kaifa syi'tum. Jika tidak, silahkan kamu keluar dari negeri dan kulak barang dari luar, dan silahkan kamu jual sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Kalau kamu datang sebagai jalib, silahkan.
Tapi kalau kamu adalah pedagang di sini, tapi kemudian dia menjual dengan harga di bawah harga pasar, Umar minta silahkan keluar dari pasar. Baik, standar harga mereka menggunakan acuan ukuran volume. Jadi di sini sebagai catatan ya. Kenapa kok ada 1 sok, kemudian 2 mud tadi? Standar harga mereka menggunakan acuan ukuran volume atau takaran, mud dan sok. 1 mud sama dengan 1 cakupan 2 telapak tangan, ini 1 mud. Sementara 1 sok sama dengan 4 mud, 1 sok 4 kali ini. Karena yang ditakar adalah bahan makanan, karena bahan makanan menjadi alat transaksi ketika itu. Jadi orang melakukan barter antara gandum dengan zabib, antara kurma dengan gandum, dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain, Umar tidak melarang khatib untuk berjualan. Yang dilarang oleh Umar adalah berjualan di pasar Madinah. Sehingga saat di situ ada penetapan harga yang lebih murah, atau khatib menjual barang dengan harga yang lebih murah, bahkan separuh dari harga normal, Umar tidak melarang. Tapi yang dilakukan oleh Umar apa? Silahkan kamu keluar dari pasar. Karena ini membahayakan pasar dan mengganggu pedagang yang lain. Sementara Islam menghilangkan setiap gangguan, baik yang madaratnya kembali kepada pribadi maupun kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya.